Dalam pusaran konflik Hilda dan Chris Hatta, Billy Syahputra siap hadapi somasi Chris Hatta. Tapi benarkah Billy sebenarnya sudah menikahi siri Hilda? Pasca Anita Desi, istri Abdi Sleng, tampil di Intens, keberadaan sosok Feidi yang diduga menjadi orang ketiga kini hilang entah kemana. Benarkah Feidi akan segera melahirkan dalam waktu dekat anak dari Abdi Sleng? Keseruan warnai kegiatan dua konten kreator paling hits, Ria Ricis dan Atta Halilintar. Seperti apa keseruan aktivitas keduanya? Bertambah panas dan heboh, konflik status pernikahan antara Chris Hatta dengan Hilda Fitrikan yang masih terus bergulir dan kian tak berujung, pada akhirnya justru menyeret Billy Syahputra semakin dalam ke titik pusaran konflik tersebut. Meski begitu, Billy tampaknya tak terusik dan tetap enjoy menjalani hubungannya dengan Hilda. Bahkan belakangan justru santer terdengar kabar jika Billy dan Hilda diam-diam sudah menikah siri. Masih menurut kabar, pernikahan tersebut digelar di Bali saat keduanya tengah berlibur bersama di Pulau Dewata. Lalu apa kata Billy soal kabar pernikahan sirinya dengan Hilda? Kata siapa? Nggak ada nikah-nikah siri. Ya, Bang Billy juga nggak ngerti lah. Banyak banget gosip-gosip tentang Billy di tahun ini. Bingung Bang Billy. Tapi nggak apa-apa, Billy lillahi ta'ala sabar aja, udahlah, hadapin aja semua masalah yang ada, semua masalah pasti ada hikmahnya gitu loh. Bang Billy dibilang nikah siri lah, apalah, terus apalah, nggak ngerti. Sebenarnya terganggu karena satu hal, dia itu bisa dibilang pencemaran nama baik gitu loh. Terus dia juga menyebutkan bahwasannya menggiring opini masyarakat. Perkenalan gue sama Hilda itu seolah-olah gue ngerebut handphonenya Hilda, mencegat Hilda, padahal itu sama sekali bohong besar. Dan itu bisa dibilang membuat atau menggiring opini menjadi pemikirannya negatif terhadap gue gitu. Bukan hanya mencemarkan nama baik saya saja, tapi nama baik orang tua saya, nama baik, ya terutama nama baik saya, keluarga besar saya, nama baik Bang Billy. Kalau mereka tidak bisa menjelaskan, saya rasa mereka hanya berbohong belaka. Tidak hanya menyerang Billy lewat pernyataan-pernyataan negatif di media, Chris Hatta bahkan telah melayangkan somasi kepada adik kandung almarhum Olga Syahputra tersebut. Pasalnya, Chris menganggap Billy telah mencemarkan nama baiknya dengan menudingnya telah memalsukan dokumen-dokumen pernikahan. Namun alih-alih ciut nyali, Billy justru menanggapi dingin somasi yang dilayangkan seterunya itu. Terus terang di sini saya ngerasa nggak enak banget. Saya berasa, kenapa sih saya nggak pernah ngelakuin hal semacam ini, makanya saya bingung. Legowo aja, nggak apa-apa. Kalau misalkan dia memang somasi, ya itu kan hak dia ngerasa dirugikan. Billy kan ngomong berdasarkan Hilda. Dan memang bukti-bukti dari Hilda sendiri belum dikeluarkan. Ya nanti kita keluarkan gitu. Semoga kita mendapatkan titik terang supaya semakin jelas. Saya enak, dia pun juga enak. Jadi untuk kedepannya juga tidak ada masalah yang masih menguntit kan. Itu harapan saya supaya masalahnya cepat selesai. Jadi saya mohon untuk pihak sana segera kooperatif dan berhentilah untuk membuat benteng pertahanan di depan saya. Di lain kisah, Anita Desi Fitria, istri gitaris Sleng Abdi, masih terus menyuarakan jeritan hatinya lantaran suami tercintanya itu diduga telah bertekuk lutut di hadapan sang pelakor bernama Feidi Livir.
Anita pun masih ingat betul awal perkenalan Abdi dengan Feidi yang diduga adalah sang pelakor yang pernah juga meniti karir sebagai penyanyi. Seingat Anita, perkenalan itu terjadi pada tahun 2009 silam saat Feidi yang mencoba peruntungannya sebagai penyanyi meminta Abdi untuk menggarap album rekamannya. Dari situlah perkenalan mereka bermula hingga berujung hubungan asmara diam-diam dan diduga telah terjadi pernikahan siri. Iya, mantan vokalis band, kan dia punya band tapi nggak ngetop ya. Orang tuanya kan datang ke Mas Abdi, tolong bikinkan album anaknya pengen ngetop kan di Indonesia. Pas 2 album tidak ngetop, bapaknya katanya bawa kembali ke Amerika. Iya, belas terah. Bapaknya orang sana, mamanya orang Cina Medan apa ya? Saya nggak tahu ya, saya juga sih nggak pengen tahu. Iya, tolong dong. Kalau saya sudah mengikhlaskan kok kalian menikah. Tapi jangan suruh saya diceraikan. Itu kan, iya, itu kan terlalu tega ya untuk saya ya. Iya, karena saya bukan sama Mas Abdi setelah dia jadi artis, enggak. Sebelum dia jadi artis aku udah sama dia gitu loh. Ya pasti enak lah, numpang nama juga kali ya. Soalnya kan dia memang albumnya nggak pernah ngetop. Belum diketahui secara pasti kapan tepatnya Abdi dan Feidi diduga telah menikah siri. Yang jelas Abdi sempat menjelaskan kepada Anita jika Feidi kini tengah hamil. Karenanya, Feidi yang berencana akan melahirkan di Amerika menuntut untuk dinikahi secara resmi. Meski sempat kaget mendengar penjelasan tersebut, namun Anita ikhlas mempersilahkan Abdi untuk berpoligami alias menikahi wanita tersebut. Dan kemarin, tim Intens pun mencoba mencari tahu tentang keberadaan Feidi di rumahnya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Sayangnya, rumah tersebut tampak kosong meski terlihat ada 2 buah mobil terparkir di rumah tersebut. Menurut salah seorang tetangga, penghuni rumah tersebut sejak sebulan lalu telah pergi bersama orang tuanya ke Amerika. Benarkah kepergian Feidi lantaran tengah bersiap untuk melahirkan? Orangnya mah lagi ke Amerika, kemana bapaknya, ibunya, nggak tahu soal anak-anaknya. Udah, nggak ada di ya? sininya. Kosongnya itu dari kapan? Udah sebulan. Sebulan. Nggak tahu apa-apa. Kalau saya mah nggak ada penghuninya. Katanya dia mau menikah sama melahirkan di Amerika. Saya bilang monggo silakan, saya bilang lebih bagus, lebih jauh kan, supaya orang nggak tahu gitu loh, ya kan? Saya nggak bersalah gitu loh, makanya saya bingung. Kurang apa saya Mbak? Saya udah mengikhlaskan dia menikah, ya kan? Terus saya mau diceraikan, nggak mau dong. Itu yang saya pertahankan sekarang. Jadi bukan saya melarang loh. Saya mengikhlaskan suami saya berpoligami. Status, ya, di sana minta status itu aja. Dia udah bilang sendiri kok. Tolong Nita, di sana minta kau diceraikan supaya dia di sana menjadi istri yang sah. Itu loh omongannya dia. Oh, tambah petir dan saya tambah semangat untuk mempertahankan ini. Saya di sini sebagai orang tua hanya bisa mendukung. Anak saya ini cuma ingin meluruskan dan mempertahankan anak-anaknya, hak anaknya saja. Membina rumah tangga dari nol dengan Abdi selama kurang lebih 21 tahun, jelas banyak kenangan indah yang terekam baik dalam benak Anita maupun dalam bentuk foto-foto kebersamaan mereka. Kesedihan Anita pun mencuat kala melihat dan mengenang momen-momen bahagianya bersama suami tercinta. Lantas benarkah demi alasan mempertahankan hak anaknya, Anita akan tetap berjuang mempertahankan pernikahannya sampai mati? Dariku kau dapatkan
sedih lah lihat-lihat. Dan tapi saya nggak pernah fotonya itu saya nggak keluarin kok. Pokoknya seperti biasa aja rumah itu. Fotonya masih di atas piano, jadi aku atur semua fotonya seperti yang biasa. Jadi aku nggak kayak orang ya sakit hati langsung cabut semua fotonya, enggak sih. Biasa aja, barangnya dia, gitarnya dia di ruang tamu, aku masih taruh seperti biasa, nggak ada yang berubah. Pesan saya disayangkan aja gitu loh. Kamu masih muda, mestinya kamu berpikir lagi untuk melakukan ini gitu loh. Kamu juga perempuan, nak. Saya di sini sampai mati pun saya akan pertahankan pernikahan saya. Ingat itu ya. Anak mantu saya si Abdi, saya sebagai orang tua meminta agar dia sebagai ayah yang baik, suami yang baik, janganlah, boleh dia berpoligami, boleh dia kawin, tidak ada yang melarang, tidak ada masalah. Saya bilang kan, buat keluarga tidak ada masalah. Yang penting anak saya tidak keberatan, kami juga keluarga mendukung, toh gitu aja. Pulangkan lagi semua yang telah aku berikan, biarlah menjadi luka. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Setelah kasus yang kini tengah dialami oleh Billy Syahputra dan juga kisah rumah tangga Abdi Sleng, inilah dia potret kemesraan ala keluarga religi, Dimas Seto dan juga Dini Aminarti. Seperti apa bentuk perhatian dan kemesraan Dini pada sang suami tercinta yang datang ke lokasi syuting Hafiza dengan membawa menu makan siang? Dan benarkah mereka masih tak putus harapan untuk memiliki momongan? Lalu seperti apa pula kisah hijrah keduanya yang kini makin religius? Di lain kisah, seperti apa pula potret islami kebersamaan Okky Setiana Dewi dengan ketiga buah hatinya? Di usia pernikahan yang telah menginjak 8 tahun, pasangan Dimas Seto dan Dini Aminarti kian menunjukkan keharmonisan dan keromantisan mereka. Duhai engkau, sang dewi ciptaan raja. Ya, pasangan yang belum juga dikaruniai momongan itu kerap menguntai kebersamaan tak hanya di rumah tetapi juga hingga ke lokasi syuting. Seperti terlihat kemarin saat Dini menyambangi suami tercinta di lokasi syuting Hafiza. Tak hanya sekedar menyambangi, Dini pun membawakan menu makan siang favorit sang suami tercinta. Dan seperti inilah potret kemesraan mereka. Ini box ini isinya piring, sendok, garpu, pisau. Ini ada lunchboxnya, lunchbox ala-ala deh. Ini dia, hari ini kita menunya ayam barbecue, Ini kentang, bawa bantal, bawa blower, pokoknya bawa semuanya ya bener-bener. Dan ini ada baju aku dong, ntar aku beresin dulu ini. Kebetulan lokasinya kan lumayan jauh ya sama rumah. Jadi harus benar-benar ekstra teliti banget akunya, karena tiba-tiba udah sampai lokasi nggak ke bawah, itu kan luar biasa ya PR. Perjalanannya aja bisa 2 jam dari rumah ke sini. Sampai habis umurku, sampai habis. Sering, saking seringnya bisa dihitung. Hari ini memang kebetulan nanti malam aku ada undangan teman ulang tahun, nggak ulang tahun ya, selamatan kajian sambil kajian juga. Waktu yang tepat adalah ngomongin rumah tangga. Tuh, kita selalu ngomongin rumah tangga tahu sebelum tidur. Ya kayak gitu. Bawain bekal. Apa tuh? 4 sehat 5 sempurna ya yang ya. Gitulah. Itu masih sampai sekarang. Iya sampai sekarang itu ya, susunya ada. Terus proteinnya ada, susunya karbohidratnya ada, sayurnya, fibernya ada. Apa gitu. coba kamu tanya, apa yang aku nggak bawain buat Dimas? Di tengah kesibukannya di dunia akting, Dimas dan Dini pun beberapa tahun belakangan ini mulai berhijrah dan kian aktif mendalami ilmu agama. Keduanya kerap terlihat hadir di acara-acara pengajian dan juga kajian agama, seraya juga kian berharap untuk segera mendapatkan momongan.
Lantas apa sentilan yang kian membulatkan tekad pasangan ini untuk berhijrah? Proses hijrah ini justru bukan menjadi suatu tantangan yang berat buat kita. Semua itu justru mengalir dan kita banyak dikasih kemudahan sama Allah. Tantangan terbesar aku di saat, bukan tantangan ya, sentilan terbesar aku di saat aku sudah ditinggal sama sahabat-sahabat aku yang notabene seumur-umur aku, yang mereka pasti muda-muda udah dipanggil Allah duluan. Ibaratnya kontraknya sudah habis lah ya, gitu ya. Tinggal pertanyaannya, giliran kita kapan ya? Nah, kan gak ada yang pernah tahu ya. Kalau di saat kita berumah tangga pun, awalnya bukan berarti kondisinya kita tidak hijrah. Sudah menjadi proses yang lebih baik. Di saat aku mau menikah sama Dini aja dia udah tahu. Kalau aku pengen istri, punya istri yang berhijab, tapi aku tidak pernah memaksakan, gitu kan, gitu ya. Prosesnya mungkin seperti itu gitu ya. Jadi memang kita lebih banyak dipertemukan sama orang-orang yang memang sejalan gitu kan, atau bertemu sama orang-orang yang memang kita saling sama-sama mau belajar kayak gitu. Sementara di lain kisah, Oki Stiana Dewi punya cara tersendiri untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada buah hatinya, khususnya kepada si sulung Maryam dan sang adik Hadijah. Ya, selain menyontohkan secara langsung ibadah sholat yang dijalaninya, Oki pun kerap mengajarkan kedua buah hatinya itu tentang gerakan-gerakan sholat dan pengenalan huruf hijayah lewat permainan dengan alat peraga dan juga alat-alat permainan edukatif. Dan seperti inilah cara Oki mengajarkan Maryam dan Hadijah sholat dan juga mengaji. Pemirsa, jadi mengajarkan anak sholat itu sebenarnya yang penting kita sholat aja, karena dia melihat walaupun dia lari-lari tapi sebenarnya dia sedang melihat, kemudian nanti dia meniru dan dia udah pakai mukena seperti ini. Nah, kemudian cara saya mengajarkan sholat selain dengan mencontohkan, kemudian lewat permainan kayak gini. Coba lihatin belakang Om gitu. Nih Om, nih kayak gini, Maryam lagi belajar sholat, nih ada ruku. Pasang nak, gimana nak? Oh iya, ini kan gini, Allahu Akbar. Nah taruh sini, ada taruh sini di bawah. Ini bagian dari mengajarkan anak belajar sholat juga pemirsa. Jadi alat-alat permainan yang saya pilihkan itu alat permainan edukasi. Jadi ada makna ketika bermain tuh, ada sarana pembelajaran kayak gini. Ini huruf-huruf hijaiyah. Ada lagi kak, ini apa kak? Nggak kedengeran suaranya apa sih ya? Ro. Ini apa? Ini apa kak? Malu. Mereka bermain sambil belajar sambil bermain. Salah satunya adalah huruf-huruf hijaiyah dengan kayak begini, atau tadi gerakan-gerakan sholat. Selain itu, Oki dan sang suami Ori Fitrio sejak dini juga mengajarkan buah hatinya tentang kebersihan dan juga menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mengajarkan Maryam dan Hadijah untuk menggosok gigi sendiri. Atasnya, ini bapak, ini atasnya tuh mana gimana? Kakak adik bisa deh. Oh sendiri ya, mau deh. Maryam lagi sayang adiknya, Hadijah lagi sikat gigi, kasih tau Om. Sikat gigi gimana? Kasih tau Om gimana Om, nih Om sikat giginya Om. Iya kasih tau Om. Iya kasih tau Om. Sikat giginya gimana? Kasih tau Om. Selain permainan edukatif yang berunsur pelajaran agama seperti balita pada umumnya, Maryam dan Hadijah pun memiliki mainan yang umum dimiliki anak-anak seusia mereka. Semisal squishy dan juga mobil-mobilan serta motor-motoran listrik. Dan ternyata mainan-mainan yang harganya tak murah itu disuplai oleh tante mereka, Ria Ricis, yang dikenal sebagai selebgram dan juga konten kreator dengan penghasilan yang sangat wah. Dan seperti inilah keseruan Maryam dan Hadijah saat bermain bersama dengan mainan-mainan pemberian tante mereka, Ria Ricis. Nah pemirsa, ini beberapa squishy dari Ricis. Ini squishy-nya banyak nih. Iya, takut kasih Om. Takut Om. Ih, takutnya squishy-nya dari Ricis. Ih, iya. Kasih tau Om, Dek. Mana, Dek? Kasih tau Om, Dek. Ini kakak squishy juga. Ininya rusak. Oh, rusak.
Anak-anak ini karena memang masih kecil sekali pemirsa, jadi kalau main squishy itu, wah dia lihat tuh, mainnya dia apain tuh pemirsa. Ditendang sama dia, tuh. Ricis kalau lihat teriak-teriak dia, karena squishy-nya nggak ada yang nggak rusak pemirsa. Jadi kalau udah dikasih ke Mariam Khadijah pasti dicabut-cabutin kayak gini nih, tuh. Padahal squishy mahal banget. Ayo dek, lihat dek, tuh kakak dek. Ya kakak kok dicabut-cabut sih, nanti Icisnya marah kak dicabut-cabut. Termasuk mobil ini mobil, termasuk motor yang pink, itu dibeliin sama Ricis. Ya itu bentuk kasih sayang sama keponakannya. Pemirsa, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya. Anak-anak masih terus main, lihat tuh. Ini mereka ini berantem tapi kalau nggak ada saling mencari pemirsa. Saya akan menikmati hari-hari saya dengan anak-anak saya. Inilah seru dan hebohnya aktivitas dua konten kreator paling hits saat ini. Siapa lagi kalau bukan Ria Ricis, sang ratu squishy, dan juga Atta Halilintar. Terkenal karena squishy, seperti apa Ria Ricis bersama dengan rekan-rekan ketika merubah permainannya menjadi boneka Barbie. Dan seperti apa pula keseruan Atta Halilintar yang kunjungi dokter gigi untuk jalani perawatan. Inilah kisah konten kreator paling hits zaman now. Dengan jumlah subscriber mencapai jutaan, Ria Ricis dan Atta Halilintar langsung menjadi selebritis di media sosial. Maka inilah aktivitas sehari-hari mereka. Diawali dengan kegiatan Ria Ricis saat ditemui tim intens. Heboh dan rame saat Ria Ricis bersama sahabat-sahabatnya terlihat asik menggarap video untuk konten sosial medianya. Jika Ria Ricis terkenal sebagai ratu squishy karena selalu mengulas mainan anak-anak dan dewasa itu, tapi kali ini keseruan Ricis bersama temannya sungguh berbeda. Bukan lagi membahas squishy, Ricis bersama Atika dan Ragil beralih dengan bermain boneka Barbie. Lantas seperti apa keseruan dan aksi lucu Ria Ricis bersama kedua temannya saat bermain boneka? Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ricis bersama dan jadi Ranggi dan Atika ini adalah tim YouTube-nya Ricis. Kalau Ranggi sebagai tim kreatif, kalau Atika tim nebeng. Kebetulan saya kreatif itu kere tapi aktif. Kalau Atika udah gue mengikut aja yang penting gajian. Hari ini channelnya Ricis Official akan membahas tentang Barbie kekinian, Barbie masa kini. Betul, beda dari sebelumnya ya. Betul. Kita akan membahas tentang sesuatu yang belum pernah kita bahas. Betul banget. Pokoknya akan di luar dari pemikiran kalian semua, wahai penonton Ricis Official. Yes, di luar pemikiran, bukan di luar rumah. Takut hujan. Buruan dia. Lu lagi ya. Terakhir tentang udah titik ya, kita lanjut yuk. Dan kali ini kita akan membahas tentang kayak gue gitu deh. Iya. Oke. Lanjut kita bahas. Ayo. Udah. Goyo lagi Kasmara. Goyak titik yo. Goyak titik yo. Udah. Dia backflip. Saya squishy itu udah dijadwalin seminggu sekali dan ditayangin weekend. Betul. Karena kenapa weekend? Karena weekend ini sudah berkurang film atau kartun untuk anak-anak. Betul. Gitu. Jadi takutnya weekend anak-anak yang nggak sempat nonton di TV, jadi ada tayangan untuk anak-anak yaitu squishy. Membahas mainan anak dengan penuh keseruan dan kelucuan, Ria Ricis memang jagonya. Ya, apalagi ia harus menghibur jutaan penonton di jejaring akun miliknya, maka tak heran Ricis pun harus tampil ekstra kocak di hadapan kamera. Lalu benarkah Ricis yang gemar membahas mainan anak seperti squishy dan boneka di vlog pribadi ternyata merindukan masa kecil yang ia lewatkan tanpa mainan anak-anak tersebut? Lantas seperti apa aksi Ricis saat menunjukkan ekspresi wajah konyol di hadapan rekan-rekannya? Kalau nih coba lu sampai tahu ada pengusaha Barbie yang pengen bikin muka lu kayak gini. Coba ada nggak pengusaha Barbie?
Apa sih? Cantik tahu. SD tuh nggak bisa kalau nggak main Barbie. Aku malah Barbie-nya sampai aku mandiin, aku keramasin, bener-bener. Iya kan? Dikeramasin, tapi dulu tuh bukan masih nggak sebagus ini. Dulu tuh masih yang gampang peot. Betul, mungkin rambutnya botak. Dan mungkin karena dibelinya murah. Nggak banyak gitu. Cuman ya si Ricis ini kadang-kadang apa ya, kangen masa kecil. Ya, jadi tiap ketemu mainan anak-anak itu dia lapar mata, sampai rumah ngeliat, oh ini dulu gue belum sempet nih main ini gitu. Wah dulu gue pernah main ini tapi minjem punya si ini gitu. Mungkin. Jadi rumah ya udah didiemin aja dan dijadiin konten gini kan, jadi berguna juga buat Ricisnya. Nih, ini lagi ngerumpi nih arisan. Ini lagi ngepak-ngepak. Ini ngambilin ini doang kan kita. Bakaran kan nih, bohongan. Jadi gue duluan dulu nih ngobrol dulu arisan dulu nih bertiga nih. Jeng kita kocok arisan yuk. Ayo, kapan lagi kita main arisan? Di mana dia lagi tuh? Oh iya. Teman kamu diem aja, itu Barbie apa limbat ya? Kayaknya limbat, tapi masa limbatnya ngangkat? Makanan. Kebakaran. Oke, ada kebakaran. Ada pintu darurat di sebelah kanan dan kiri. Itu pramugari. Pemirsa sekalian, untuk mengingatkan kepada anak-anak kecil di luar sana bahwa selagi kecil itu langkah baiknya kita main dengan mainan, bukan gadget gitu loh. Jadi sempet suka main Barbie. Kenapa itu? Apa? Gue ngelarang. Ya iya. Gitu kan. Mau beli boneka apa? Beli Barbie, diomelin. Kamu tuh laki-laki, dijelasin. Ya udah akhirnya gue pilih boneka Power Ranger, tapi yang pink. Sama aja ya. Meski mampu membuat konten soal boneka Barbie dengan lucu, namun Ricis lebih dikenal jutaan viewernya sebagai Ratu Squishy. Lalu seperti apa keunikan Squishy koleksi adik Oki Stiana Dewi tersebut, mulai dari yang termahal hingga yang terbesar berukuran jumbo? Benarkah Ricis tak pernah berhenti berburu Squishy meski satu kamar di kediamannya telah dipenuhi koleksi Squishy? Yang paling enggak sih, kalau yang paling besar ada, cuman kalau yang paling besar tapi mau dibeli belum. Cuman yang paling besar ini sih kalau kataku, karena ini bentuknya roti gitu. Ya, lembut banget yang ini ya. Teksturnya lembut banget. Ini lebih lembut dibanding squishy yang lain. Lihat teman-teman, tuh. Ini slow-nya tuh lebih parah daripada squishy sebelumnya. Warnanya gemes banget nggak? Banget. Dan motifnya lihat dong, kayak leopard tapi bukan leopard nih. Gokil, lihat slow banget, gak bergerak. Ih, wanginya enak banget. Tiba-tiba kayak donat. Ih, wanginya lebih enak yang ini. Ada tulisan good luck. Atika nggak ada tulisannya? Ada, good job. Aku ada good night. Anakku sih pasti Yummy Bear ya, karena unicorn, karena dia lucu tuh, lucu banget, kamu lucu banget, letoy banget kayak tape kan. Iya, aku soft banget. Creamy Candy nggak pernah bohong ya. Yummy Bear tuh, lihat atasnya. Walaupun dia lengket tapi dia wanginya enak. Kita squish. Oh my god, masya Allah. Lihat teman-teman, soft banget. Parah. Pitanya itu squish. Wow, gokil. Lain lagi dengan aktivitas Atta Halilintar yang juga memiliki subscriber lebih dari 2 juta orang. Sulung dari 11 bersaudara itu meluangkan waktu untuk menjalani perawatan gigi pasca beberapa bulan terakhir disibukkan dengan berbagai kegiatan. Lantas seperti apa proses perawatan gigi yang dijalani Atta Halilintar? Benarkah Atta harus menghindari minum dan makanan dingin selama 2 pekan ke depan pasca perawatan? Hari ini gue mau bersih-bersih gigi perawatan karena udah lama gue mungkin berapa bulan yang lalu karena banyak kesibukan gue udah lama gak bersih-bersih cleaning gigi. Jadi hari ini gue mau cleaning dulu di sini. Yang bolong kalau ada dilihat nggak jadi bolong. Paling cuma bersihin doang karena bisa nggak pegel banget begini kamera. Tapi terakhir tuh 3-4 bulan yang lalu dan kayak baru sempet lagi sekarang, jadi kesini lagi gitu walaupun agak-agak ngeluh gitu ya. Cuman gua harus katanya hari ini beberapa 1-2 minggu ini harus nggak boleh terlalu makan dingin, makan yang hangat-hangat, panas-panas, dan
yang berwarna dan gule-gule perlu dihindari dulu. Jadi ya oke lah. Oke, terima kasih pemirsa Intens yang udah ngikutin perjalanan aku hari ini, perawatan gigi dan ngobrol-ngobrol sama pemirsa Intens semua. Dan ya thank you semuanya udah ngikutin, dan sampai jumpa. Dan buat kamu semua pemirsa Intens, jangan lupa nonton Intens terus di RCTI. Ikuti jejak sang bunda terjun ke dunia tarik suara, seperti apa kemampuan musik Devano, putra Iis Dahlia yang tampan itu. Jejak Iis Dahlia sebagai seorang penyanyi ternyata diikuti oleh putranya Devano. Meski tak ikuti jalur dangdut seperti sang ibu, seperti apakah aksi si ganteng Devano ketika unjuk vokal, bermain piano, hingga bermain gitar dan juga tunjukkan koleksi sepatu-sepatunya? Tapi benarkah Iis Dahlia lebih fokus menopang karir si bungsu daripada Sasa, putri sulungnya yang lebih memilih dunia akting? Memiliki wajah ganteng dan bakat bermusik butuh waktu lama bagi Devano dan Nendra untuk terjun ke dunia musik. Meski merupakan putra kedua dari seorang penyanyi dangdut papan atas negeri ini, Iis Dahlia, nyatanya Devano tipikal pemalu dan tak berani tampil. Hingga di usia 15 tahun, Devano baru mampu menunjukkan jati dirinya sebagai putra seorang biduan terkenal. Lantas, seperti apa kegiatan Devano pasca memutuskan mengikuti jejak ibunya terjun ke dunia tarik suara? Ditemui tim Intens di rumahnya, maka inilah aksi Devano unjuk suara di depan kamera Intens. Devano hari ini mau latihan nyanyi, mau lihat kan? Yuk kita lihat, kita latihan nyanyi. Biasanya sih tergantung, kalau misalkan mau nyanyi sesuka-suka aku. Jadi kalau misalkan aku ada yang kurang, pengen lagi. Tapi biasanya 2 jam lah paling lama. Buat aku tersipu, buatku ngeluh-ngeluh saat bersamamu, saat kau senyum padaku. He make you happy, me see you smile, but I've been wanting to tell you this for a long while. Who's gonna make you fall in love? Aku sama kakak sebenarnya latihannya sama Kaiki Ido biasanya. Terus kita udah latihan tuh udah dari 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu karena aku mikir ke mama, nanya ke mama, "Ma, kalau misalnya jadi penyanyi mau nggak sih? Boleh nggak sih, Ma?" Terus katanya, "Ya udah latihan vokal dulu ya." Jadi akhirnya aku latihan vokal dulu sama kakak. Jadi dari kelas 1 SD suka nyanyi. Terus mama kayak ngeliat aku cover di Instagram, karena aku sering cover di Instagram. Kayak mama tuh ngeliat kayak, "Wah, Devano bisa nyanyi juga ya, Dek, mau nggak nyanyi jadi penyanyi?" Terus aku bilang kayak, masih malu jadi masih malu, masih nunggu dulu setahun. Kayak aku ngeliat mama rekaman atau mama off air nyanyi di panggung gitu. Jadi akhirnya kayak aduh tertarik. Kedepannya akhirnya aku latihan lagi, terus mau bikin single lagi baru. Bukan galak yang bagaimana sih, sebenarnya lebih ke mengarahkan bahwa kita kan orang tua udah punya pengalaman, hidupnya udah lebih lama sama mereka lah. Jadi step-stepnya yang mereka sekarang lagi jalan ini, mama sama papanya udah ngejalanin gitu. Jadi kita udah punya pengalaman. Tak hanya mampu menyanyikan lagu dangdut dan pop Melayu, remaja 15 tahun itu ternyata telah mengasah kemampuan bermusiknya. Piano maupun gitar tak ayal telah menjadi sahabat sejati Devano mengikuti jejak ibunya menekuni seni tarik suara. Dan inilah aksi jemari Devano saat memainkan tuts piano serta dawai gitar. Mudah mencintai, mudah bilang cinta, tapi mengapa kini denganmu aku jatuh cinta? Karena ini aku dari pertama kali aku bisa main gitar pakai ini, pertama kali aku nyanyi juga pakai ini. Biasanya tuh aku kayak nyanyi di kafe tuh aku suka dipanggil ke depan-depan, jadi aku nyanyi di depan pakai gitar ini. Aku bawa ke mall main gitar gitu-gitu. Would you know my name if I saw you in heaven? Alhamdulillah sih mama tanggapannya baik, maksudnya kayak
Sebenarnya mama tuh orangnya support banget. Jadi kalau misalkan aku ada yang salah, aku kalau misalkan kalau misalkan aku nyanyi tuh mama bilang kayak suka, "Dek, itu ada yang salah notnya, ada yang salah ini, jangan banyak cengkok," gitu-gitu. Jadi aku selalu nanya kalau setiap aku nyanyi, "Mah, ada yang salah nggak? Di mana yang salah?" Jadi mama selalu koreksi, jadi aku bisa lebih baik lagi gitu. Mama tuh bilang kalau aku itu genrenya lebih ke dangdut dan Melayu. Jadi aku kayak ngerasa kayak tapi mama bilang kayak udah Devano harus belajar pop karena anak-anak sekarang, anak-anak remaja gitu lebih ke pop daripada dangdut. Kalau kakak, saya udah menganggapnya dia dewasa, udah tahu mana yang baik, mana yang enggak. Yang harus banyak dikasih tahu tuh sekarang justru adeknya, karena dia masih yang baru menginjak usia remaja, baru bergaul, baru tahu dunia luar yang di luar keluarganya. Jadi dia yang harus banyak dikasih tahu sekarang ini gitu. Selain tampan, memiliki suara merdu serta mahir memainkan alat musik, Devano ternyata cukup fashionable. Mulai dari sepatu untuk jalan-jalan, bernyanyi, olahraga hingga berkendara, semua dipilih Devano secara khusus. Lalu seperti apa uniknya koleksi sepatu Devano yang tersusun rapi di lemari kamarnya? Benarkah Devano kerap mengambil sepatu milik sang ayah karena memiliki ukuran kaki yang sama? Ini sebenarnya koleksi mama, sepatu-sepatu mama, sepatu-sepatu kakak. Ini koleksi sepatu Devano. Iya. Ini koleksi sepatu Devano tuh. Ini favorit banget Devano nih. Ini favorit karena menurut Devano itu penyanyi favorit luar negeri Devano, Justin Bieber make. Jadi ini paling keren menurut Devano. So di atas ada lagi. Masih ada banyak sih sebenarnya. Ini favorit Devano juga. Ini paling favorit. Karena ini paling mahal. Susah. Belinya susah. Jadi ini dalam. Tuh berantakan guys. Sama juga kamar laki-laki pasti berantakan ya. Jadi ini deh. Tara. Nah, banyak kan koleksinya, cuman nggak banyak banget sih. Iya, Devano olahraga itu basket. Jadi Devano kalau pakai olahraga basket tuh biasanya pakai sepatu yang ini. Karena menurut Devano sepatu ini kayak mengkilap gitu. Jadi kalau misalkan Devano main basket kayak bersinar gitu. Terus ini biasa Devano pakai. Devano tuh suka naik motor sebenarnya. Cuman karena Devano belum cukup umur jadi di komplek aja, mainin di komplek. Jadi ini dia nih sepatunya kalau naik motor. Naik motor aja ada sepatunya, gengs. Nah ini kalau buat nyanyi, buat jalan-jalan juga enak dilihatnya. Ini keren banget. Kalau misalkan buat resmi, kayak ulang tahun Jokowi gitu. Nah ini pakai ini nih. Pakai ini. Ini punya papa sih sebenarnya sih. Tapi aku tuh sama papa tuh ukurannya sama 44 ukurannya guys. Kalau kakak sih karena saya tahu dia anak rumahan, lebih nggak terlalu bagaimana. Dia juga udah dewasa gitu, dan dia nggak doyan kelayapan. Nih, lagi doyan pergi-pergi gitu. Sementara kan anak laki kan saya takut ya, banyak hal lah, takutnya banyak hal gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi kalau mama cerewet maklumin, tapi ade juga nggak boleh begitu, ya kan? Banget khawatir, makanya saya selalu, kita punya grup WA keluarga yang cuman kita isinya cuman kita berempat gitu. Kita juga selalu komunikasi, mereka ada di mana, kemana gitu, teman-temannya siapa aja, saya tahu. Kalau umpamanya mereka nggak ngasih kabar, oh saya cari tahu lewat segala hal lah. Namanya juga mama-mama kan gitu. Kalau anaknya belum pulang ke rumah pasti ada kekhawatiran, jadi gitu, cerewet lah pasti. Dan sebagai anak seorang penyanyi senior, Devano pun mencoba mengukir warisannya sendiri sebagai penyanyi muda berbakat. Meski mendapat dukungan penuh dari sang bunda, namun Devano mencoba karirnya sebagai penyanyi yang berbeda jalur dari sang ibu. Biarpun ia memiliki suara cengkok ala dangdut, namun Devano memilih untuk fokus ke aliran pop. Iis Dahlia pun hanya bisa mendukung penuh keputusan putranya, sama halnya ketika Iis mendukung Sasha putrinya yang lebih memilih dunia akting ketimbang bernyanyi. Maka inilah aktivitas Devano saat menjalani take vokal tadi malam. Kalau pemirsa intens, jadi Devano mau rekaman skill kedua Devano hari ini. Ayo kita ke dalam yuk. Hai guys. Jadi ini manajer Devano. Tata Bedu. Di sini ada editor Devano. Ini ada Kapika yang nyiptain lagu Devano. Indah selain jatuh cinta, kamu yang ku damba, kau luar biasa cinta, kamu sungguh istimewa. Namanya juga orang tua pastinya bakal support selalu anaknya walaupun kalau itu baik.
Jadi alhamdulillah Devana disupport selalu sama mama. Karena mungkin jadi penyanyi itu kan, mama juga penyanyi kan, jadi kan Devana kalau mau nyanyi silakan nyanyi, yang penting Devana ngelakuin bagus dan jangan jelekkan nama mama gitu. Anak mami mungkin bisa dibilang kayak gitu, tapi jadinya lebih tertarik jadi penyanyi daripada pilot kayak papa aja. Alhamdulillah sudah tercapai, dan Devana pengen buktiin kalau misalkan Devana itu nggak sekedar anak nyanyi dangdut, jadi Devana bisa nyanyi dangdut juga, nyanyi dangdut, nyanyi pop, mau manapun Devana punya bakat. Terima kasih udah ngikutin Devana hari ini rekaman. So sampai jumpa lagi, see you guys. Kapok main film, Syahrini pilih fokus bernyanyi. Tapi mengapa Syahrini masih terus jalani syuting film terbarunya? Lalu benarkah Syahrini yang kini tampil kurus hingga 47 kg berat idealnya sempat kabur saat menjalani medical check up minggu lalu? Mengapa? Simak intens setelah yang berikut. Ikut syuting film, Syahrini melebarkan sayap karirnya. Tapi benarkah sang princess lebih memilih untuk menyanyi daripada syuting film? Jadi penasaran kira-kira seperti apa ya keseruan sang princess saat syuting? Dan benarkah tubuh Syahrini yang kini terlihat lebih ramping sudah mencapai berat idealnya yaitu 47 kg? Dan apa pula penjelasan dari Syahrini yang katanya beberapa hari lalu sempat kabur ketika menjalani cek kesehatan? Syahrini, pemilik jargon cetar membahana, mengurungkan niatnya untuk serius terjun ke dunia akting. Ya, baru-baru ini saat menjalani syuting film bergenre komedi yang menceritakan sosoknya sebagai penyanyi, Syahrini pun harus merasakan keletihan yang jarang ia temukan saat menjalani aktivitasnya sebagai penyanyi. Lalu benarkah pasca menjalani syuting film yang sangat menguras waktu dan energinya, Princess Syahrini memilih untuk tetap fokus menjalani karir sebagai penyanyi? Syuting kali ini menguras tenaga, waktu udah pasti karena bulan Februari sebetulnya ini sampai akhir nih selesai, aku alokasikan waktunya lebih banyak untuk syuting film ini karena aku peran utama, karena ini menceritakan tentang Syahrini sebagai seorang penyanyi, jadi totalitas acting aku di sini dituntut untuk lebih banyak lagi. Jadi aku juga memerankan sini banyak sekali. Setiap malamnya sampai jam 2, jam 1, jam 2, jam 1 capek sekali. Beda dengan dunia nyanyi. Tapi aku happy karena ini adalah filmku. Ya, udah gitu genrenya komedi, seru gitu. Jadi nggak bosan sih. Memerankannya nggak sulit karena memang betul-betul jadi diri sendiri sebagai penyanyi yang dari di panggung, di belakang panggung, di bercandaan sama manajemen, sama lah seperti itu. Cuman ini difilmkan. Pilih menyanyi sih, senang nyanyi aja. Pesona Syahrini memang tak terbantahkan. Bukan hanya di dunia tarik suara, geliat Syahrini sebagai ikon hiburan pun membawa dirinya terjun ke dunia akting. Namun terjun ke dunia peran bukanlah satu-satunya kebahagiaan Princess Syahrini saat ini. Yang lebih membahagiakan pelantun tembang sesuatu tersebut justru berat badannya yang telah turun. Ya, setelah bekerja keras melakukan olahraga dan juga yoga, Syahrini terlihat kian ramping dan proporsional. Jika berat badan sang princess berada dalam kisaran berat idealnya yaitu 47 kg, setelah sebelumnya berada di angka 55 kg. Kaki gue gimana nih, Bang? Satu lagi. Bisa, go. Nah, bisa dong. Nah, ambil dulu. Up, naik. Masih satu sisi, kanan dulu ya. Ready? Jangan terlalu bawah. Stop. Nah, good. Terusin aja olahraga. Sehat. Bagaimana dengan anak berjalan? Pastinya. Setelan nih.
Ya. Berat ya. Aku sih memilih hidup kayaknya sehat dengan olahraga. 2 tahun lalu aku susah turun berat badan, udah ke dokter, kurus, udah olahraga segala macem. Itu di 54 sampai 55 kilo, memang kegemukan, jadinya itu sekal banget. Sekarang sudah 47 kilo, aku turunnya berarti ya sekitar 6 kiloan. Kalau udah diisi makanan 48 kilo sih. Cuman kan begitu, kalau bangun tidur tuh yang penting patokanku bangun tidur. Kalau bangun tidur itu jadinya 48 kilo tuh aku tadi nangis karena di lokasi syuting banyak makanan. Saya kan nyemi jadi naik lagi sekilo, kesel deh. Makanannya rebus-rebusan, semuanya direbus. Gimana rasanya teh pengorbanan sih? Pengorbanan banget. Terus kalau yang susah kalau lagi di luar negeri ya, itu aja. Namun mengapa Syahrini memilih kabur usai menjalani general check up di rumah sakit minggu lalu? Apa penjelasan pemilik goyang maju mundur cantik tersebut terkait tindakannya itu? Aku ngerasa sehat-sehat aja, tapi penting kan ngecek, takutnya terjadi sesuatu di dalam kita nggak tahu tapi udah tercegah gitu. Seperti MRI juga nih? Iya, semua MRI, blood test, ronsen, everything lah semua. Jantung juga semua. Kan aku ngerasa nggak ada apa-apa. Cuma kemarin dicek aja. Ya, karena aku harus syuting pagi. Jadi itu kan dari jam 3 pagi. Aku harus nunggu 2 jam lagi sampai 6:30 baru tindakan. Sementara aku mengutamakan mamaku dulu sama adikku. Jadi yang penting kan tes-tesnya, tindakannya belakangan. Siapa yang tak baper dengan kisah percinta remaja, apalagi ada bumbu cinta segitiga. Dibintangi oleh Maxime Bauthier, Agatha Chelsea, dan juga Billy Davidson, saksikan Meet Me After Sunset yang sudah tayang di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI. Extraordinary. Bakat-bakat luar biasa. Aksi yang menegangkan. Kita seru-seruan bersama panelis yang heboh. Hey, jangan lupa saksikan Extraordinary setiap hari Jumat pukul 22.15 live hanya di RCTI. Ada yang baru nih di RCTI. Bisa duet bareng ibu, bapak, kakek, nenek. Pasti banyak momen lucunya. Pemenangnya ditentukan oleh like Instagram terbanyak, berhadiah ratusan juta rupiah. Family Superstar setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang live. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang